Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 6, Pukulan Inci. Let me game in peace. Tian Xiangdong memiliki 7 untuk kekuatannya mengejutkan Zhou Wen sedikit. Nilai perangkat pengukur kekuatan sedikit berbeda dari stat kekuatan di game di telepon, meskipun perbedaan tidak terlalu besar. Mereka dapat dikatakan sebagai unit yang sama. Sebelum Zhou Wen menerima telepon misterius, kekuatannya juga 7. Sekarang giliranmu, kata Tian Xiangdong saat ia berpindah posisi dan mengarahkan pandangan ke Zhou Wen. Zhou Wen berdiri di depan alat pengukur kekuatan dengan 3 mata memperhatikannya. Semua ingin tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari mantan jenius nomor 1 di sekolah menengah panduan. Dalam modul energi primordial, Yu Qiubei juga merasa ingin tahu setelah berbulan-bulan sebagai sampah. Berapa banyak kekuatan yang masih dimiliki Zhou Wen? Walaupun kekuatan bukanlah sesuatu yang berkurang dengan cepat seiring reaksi seseorang dalam pertempuran. Memilikinya adalah hal penting, namun mengirimkannya adalah hal yang berbeda. Keterampilan untuk mengeluarkan kekuatan membutuhkan banyak latihan sebelum seseorang dapat mengeluarkannya dengan sempurna. Zhou Wen berdiri di depan papan tekanan, berposisi untuk melakukan pukulan inci. Itu bukan keterampilan energi primordial, tetapi keterampilan pertempuran biasa. Namun, pukulan inci mudah dipelajari, tetapi sulit dikuasai. Itu digunakan untuk memberikan kekuatan terbesar pada jarak terdekat dan membutuhkan banyak latihan untuk mencapai tingkat penguasaan tertentu. Setelah melihat Zhou Wen hampir menempelkan tinjunya ke papan tekanan, Fang Ruoxi dan teman-temannya menyadari dia menggunakan pukulan inci. Tian Xiangdong memiringkan bibirnya dan berkata, kekuatan eksplosif yang dikeluarkan oleh pukulan inci memang sangat kuat. Tapi itu bukanlah hal yang mudah dikuasai tanpa latihan berat selama bertahun-tahun. Walaupun kata-kata Tian Xiangdong tidak menyenangkan, Yu Qiubei setuju bahwa pukulan inci bukanlah hal yang mudah dikuasai. Zhou Wen tampaknya tidak banyak berlatih dan lebih banyak bermain game. Oleh karena itu, menggunakan pukulan inci untuk tes kekuatan mungkin akan memberikan hasil yang buruk. Bang! Saat kuartet itu masih berpikir, tangan Zhou Wen bergetar sangat cepat. Kecepatannya sangat tinggi, sehingga mereka bahkan bisa membayangkan melihat sesuatu. Jika tidak, karena suara ledakan dari papan tekanan, seolah-olah tinju Zhou Wen tidak pernah bergerak. 8 mata mereka dengan cepat melihat ke layar untuk melihat hasil pukulan Zhou Wen. Celahnya terlalu kecil. Ini adalah pikiran yang sama yang muncul di benak Tian Xiangdong, Fang Ruoxi, dan Li Si sekaligus. Jarak pukulannya terlalu pendek. Meskipun Inch Punch adalah tentang memberikan kekuatan terbanyak dengan jarak terpendek, sangat sulit untuk memberikan kekuatan apapun jika jaraknya terlalu kecil. Seperti seseorang bisa melompat lebih tinggi jika berjongkok atau memanjangkan lengan untuk memberikan pukulan yang lebih kuat. Inch Punch berjalan sepenuhnya. Hanya ahli Inch Punch sejati yang bisa memberikan kekuatan sebanyak itu pada jarak yang sangat pendek. Yu Qiubei memiliki lebih banyak hal yang terjadi di benaknya. Semua orang terkejut saat melihat angka di layar. Mereka melihat angka-angka itu menyala satu persatu. Dan tiba-tiba 10 angka menyala. Pukulan Zhou Wen telah menghasilkan 10 poin kekuatan. Ini 10 poin. Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Qiubei sangat terkejut. Dia sudah mengajar selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah terbayangkan bahwa seorang siswa SMA bisa memberikan pukulan dengan kekuatan 10 tanpa bantuan keterampilan energi primordial. Meskipun banyak siswa memiliki kristal kekuatan, sulit bagi mereka untuk mencapai level seperti itu saat masih duduk di kelas SMA. Kristal kekuatan biasanya hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang sedikit. Keluar dari 7 menggunakan kristal kekuatan biasa tidak berguna. Seseorang tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan mudah kecuali memiliki kristal kekuatan berkualitas tinggi. Tanpa itu, satu-satunya cara adalah dengan mengasah tubuh melalui seni energi primordial dan menumbuhkan kekuatan secara perlahan. Tapi itu sulit sebelum mencapai tahap legendaris. Sulit bagi manusia rata-rata
Untuk memiliki kekuatan di angka 10, mayoritas berada di rentang 7-8. Pada tahap fana, Xu Wen jelas masih pada tahap fana, namun dia mampu memberikan kekuatan 10 hanya dengan ototnya saja. Hal ini sangat langka bahkan di seluruh liga. Mungkin tak berlebihan menyebut dia 1 dari 1.000.000. Apakah Xu Wen tidak memendam kesusahan? Apakah dia terus-menerus tidur di kelas karena kelelahan berlatih berlebihan? Semakin Yu Qiubai memikirkannya, semakin yakin pada teorinya. Pandangannya pada Xu Wen penuh persetujuan, penghargaan, dan lega. Itu pasti mantan kepala sekolah lebih mengerti. Dia salah menilai Xu Wen memiliki 10 kekuatan pada tahap fana adalah prestasi tak tertandingi di kota panduan. Bahkan di antara semua siswa SMA di bumi, Xu Wen masih tergolong kelas atas. Anak yang baik pasti sulit baginya. Semakin lama Yu Qiubai memikirkan Xu Wen, semakin dia jatuh cinta pada dirinya. Ia merasa Xu Wen tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki sifat baik. Meskipun banyak orang mengejeknya, setelah dikalahkan oleh anjing, Xu Wen tetap tidak membela diri dan justru berhasil meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Hal seperti ini sangat langka ditemukan pada siswa sekolah menengah. Tidak mungkin memberikan nilai 10 tanpa menggunakan keterampilan energi primordial. Apakah dia benar-benar berlatih keras di rumah setiap hari? Tian Xiangdong hanya bisa terkejut. Memberikan nilai 10 pada tahap fana sangat mengejutkan. Jarang sekali kota kecil seperti Guideshite memiliki orang seperti itu. Li Xi dan Fang Ruoxi melihat Xu Wen dengan tatapan aneh. Meskipun Fang Ruoxi tidak percaya, Xu Wen adalah tipe orang yang mudah menyerah. Dia tidak pernah berharap dia bisa berkembang dengan cepat seperti sekarang. Dari tampaknya, angka dari alat pengukur kekuatan sedikit berbeda dari permainan. Dalam permainan, kekuatanku adalah 9, tetapi dalam dunia nyata, itu adalah 10. Xu Wen memikirkan sendiri untuk bisa memberikan 10 kekuatan. Kamu memang memenuhi reputasimu sebagai jenius nomor 1 di sekolah menengah panduan. Namun, jika kamu yakin sudah mengalahkanku, kamu salah, kata Tian Xiangdong sambil memandang Xu Wen. Setelah melihat hasil Xu Wen, Tian Xiangdong sudah siap untuk membiarkan Xu bergabung dengan tim mereka. Meskipun Tian bisa memberikan lebih dari 10 kekuatan dengan tinju petir, itu adalah sesuatu yang memakan energi primordial. Pada level saat ini, dia hanya bisa memberikan 1 pukulan dalam waktu singkat yang mencegah dia untuk menggunakannya dalam waktu lama. Menurut Xu Wen, dia sudah mengirimkan 10 kekuatan dan dapat bertahan dalam pertempuran lama, membawa manfaat besar bagi tim. Bahkan lebih berguna dibandingkan tinju petir Tian Xiangdong. Alasan lain adalah pukulan Enki Xu Wen yang membuktikan bahwa Xu Wen tidak pernah menyerah dan terus berlatih rahasia untuk memperkuat keahliannya. Namun, Tian Xiangdong masih bertekad untuk mengalahkan Xu Wen sebelum akhirnya menerima Xu Wen sebagai bagian dari tim dengan sukarela. Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 7, menghancurkan mesin dengan 1 pukulan. Xiangdong. Li Xi baru saja akan berbicara, tapi Tian Xiangdong memotongnya dengan mengacungkan tangan. Jelas, ini akan sangat bermanfaat jika mereka dapat menambahkan seseorang dengan kekuatan 10 ke dalam tim mereka. Li Xi meyakini bahwa Xu Wen sudah cukup membuktikan kemampuannya, sehingga tidak perlu membicarakan lebih jauh. Hal-hal yang buruk tidak akan menguntungkan siapapun. Jika Tian Xiangdong mengalahkan Xu Wen dengan menggunakan Lightning Fist, hal itu akan membuat Xu Wen pergi dan merugikan mereka. Setelah melihat Tian Xiangdong berjalan ke platform tes, Li Xi ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diberhentikan oleh Fang Ruoxi. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Li Xi menatap Fang Ruoxi dan berkata, tidak apa-apa. Orang itu sudah menerima Xu Wen. Dia hanya tidak ingin kalah, ujar Fang Ruoxi dengan lembut. Li Xi sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengerti. Dia tertawa sedikit sebelum berhenti. Orang itu tidak tahan bermain alat musik kedua. Tian Xiangdong memulai putaran kedua tes kekuatan.
Ekspresi Tian Xiangdong berat saat dia berdiri di depan papan tekanan. Perlahan, dia mengangkat tinjunya, memperlihatkan pembuluh darah yang menonjol. Bau petir tampak melekat pada tinjunya, membuatnya terlihat ganas dan takutkan. Bang! Tinjunya menghantam papan tekanan dengan keras. Papan tekanan logam khusus terdorong ke belakang. Angka di layar menyala dan berhenti di angka 11. Bagaimana dengan ini? Setelah mengeluarkan seluruh energi primordialnya, Tian Xiangdong menyeka keringat dari alisnya. Kekuatannya hanya 7. Tetapi dengan tinju petir peringkat 1, dia bisa meningkatkan kekuatannya sekitar setengah. Hasilnya tidak stabil, memungkinkan dia untuk mengeluarkan 10 atau 11. Secara acak hari ini, dia melakukan yang cukup baik dan berhasil mengalahkan Zhou Wen. Itu luar biasa. Zhou Wen memang hebat dalam hal kultivasi. Namun, dia bukan tipe orang yang peka. Dia tidak memperhatikan perubahan emosi Tian Xiangdong dan terjebak dengan anggapan bahwa dia tidak bisa bergabung dengan tim kecuali mengalahkan Tian Xiangdong. Oleh karena itu, dia berjalan menuju alat pengukur kekuatan. Tapi, Zhou Wen tidak langsung memukul, sebaliknya dia mempelajari perangkat pengukur kekuatan itu. Apa yang kau lihat? Katakan, jika kau tidak bisa melakukannya, tidak memalukan kalah dariku. Sadar bahwa Zhou Wen tidak menyerang. Tian Xiangdong membayangkan bahwa Zhou Wen tidak percaya diri dan ragu untuk memukul. Zhou Wen melihat alat pengukur kekuatan dan bertanya dengan cemas, sekolah tidak akan meminta saya membayarnya jika saya merusaknya, kan? Saat Tian Xiangdong mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Bro, bercanda yang bagus. Ini adalah alat pengukur kekuatan. Dibuat khusus untuk mengukur kekuatan, meskipun hanya model kelas bawah untuk siswa sekolah menengah dengan batas 20. Hanya sedikit yang bisa mencapai batas itu. Apalagi merusaknya. Ayo kita lakukan. Jika kau benar-benar merusaknya, aku akan membayar kerusakannya. Masuk akal, Zhou Wen bersetuju. Alat itu memang terlihat sangat kuat, sehingga kemungkinan rusak sangat kecil. Tanpa ragu, Zhou Wen mengangkat pedang. Kulit di pedangnya perlahan-lahan berubah menjadi merah dengan kilau metalik. Terlihat seperti dikelilingi oleh membran metalik merah, keterampilan energi primordial. Jadi Zhou Wen sudah mempelajari keterampilan energi primordial. Tian Xiangdong langsung merasa sedikit kecewa. Tentu saja, dengan kekuatan Zhou Wen, pengetahuan tentang keterampilan energi primordial tak peduli seberapa lemah itu dapat mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan Tian Xiangdong. Oleh karena itu, yang terakhir tahu bahwa kekalahannya adalah suatu hal yang pasti. Fang Ruoxi dan Li Si sedikit terkejut bahwa Zhou Wen mengetahui keterampilan energi primordial. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi pada tes pertempuran. Bang! Zhou Wen menabrakkan pedangnya dengan keras ke papan tekanan seolah-olah ditabrak oleh palu. Itu terpental ke belakang, angka-angka di layar terus menyala, langsung melebihi 11. Fang Ruoxi bertanya-tanya berapa skornya menggunakan keterampilan energi primordial. Tapi melihat angka-angka menyala dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, angka-angka itu semuanya menyala dan ekspresinya berubah, ledakan. Sebelum penonton menyadarinya, alat pengukur kekuatan membuat suara aneh. Beberapa bagian belakang retak dan cairan kuning pucat mengalir seperti air mancur. Tian Xiangdong dan teman-temannya membuka mulut mereka dan terkejut melihat Zhou Wen dan alat pengukur kekuatan yang memuntahkan cairan. Keheningan memenuhi ruangan. Yu Qiubei juga terkejut dan bergegas maju untuk memeriksa apakah alat pengukur kekuatan benar-benar rusak. Dia tidak ingin meminta uang dari Zhou Wen, tapi tidak percaya bahwa keterampilan energi primordial seorang siswa sekolah menengah bisa sekuat itu. Tian Xiangdong gemetar, memikirkan kekuatan pukulan itu. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika dia melawan Zhou Wen dalam ujian kekuatan. Batas alat pengukur kekuatan adalah 20. Tapi itu tidak berarti hanya dapat menahan kekuatan 20. Faktanya,
Ledakan mekanisme hidrolik membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar dari 20. Bahkan dengan kekuatan 10, Xiao Wen mungkin membutuhkan keterampilan energi primordial tingkat 8 atau 9 untuk menimbulkan kerusakan seperti itu. Tanpa tahu latar belakang Xiao Wen dari mantan kepala sekolah, orang bahkan bisa curiga bahwa Xiao Wen menggunakan kristal keterampilan energi primordial tingkat tinggi. Namun, dengan latar belakang Xiao Wen, kemungkinan besar dia tidak memilikinya. Jika dia benar-benar menguasai keterampilan energi primordial dengan sendirian, itu sangat menakutkan. Yu Qiubei teringat evaluasi mantan kepala sekolah tentang Xiao Wen. Ada 2 jenis jenius di dunia, satu disebut Xiao Wen dan yang lain adalah jenius lainnya. Kamu bilang, kamu akan membayar jika itu rusak. Kamu memegang janjimu, bukan? Xiao Wen terkejut melihat Tian Xiangdong. Dia tidak mengira figur Divine Fist benar-benar kuat hingga menghancurkan alat pengukur kekuatan. Dia kurang mampu dan tak memiliki cukup uang untuk mengganti kerugian sekolah jika memang harus membayar ganti rugi. Ya, aku akan menanggungnya, bro. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah sesungguhnya. Kita kan sahabat sekelas lama dan satu tim, biarkan aku yang mengatasinya. Ujar Tian Xiangdong tersenyum lebar saat datang. Tian Xiangdong berasal dari keluarga kaya dan sanggup membelinya dengan mudah. Namun, sahabat satu tim lainnya seperti Xiao Wen mungkin tak bisa ditemukan di kota kecil seperti Kota Paduan. Dengan Xiao Wen bergabung dalam tim, Tian Xiangdong percaya mereka bisa memperbaiki target dan bahkan meraih juara pertama dalam ujian pertempuran di Kota Panduan. Li Xi dan Fang Ruoxi juga merasa senang. Kehadiran Xiao Wen sebagai rekan satu tim membuat mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Orang ini lebih menarik dari yang dibayangkan. Fang Ruoxi menyipitkan matanya saat melihat Xiao Wen. Dengan Xiao Wen bergabung dengan tim, keempatnya memasukkan nama mereka dalam formulir aplikasi tes pertempuran. Banyak guru dan kepala sekolah terkejut saat melihat nama Xiao Wen ada di daftar. Kunjungi situs guru Fang Ruoxi. Li Xi dan Tian Xiangdong bahkan sudah berbicara pribadi dengan mereka, baik terbuka maupun diam-diam, untuk membujuk mereka memilih rekan lain. Mereka tidak ingin Xiao Wen menjadi beban bagi tim mereka. Namun, ketiganya tetap pada pendirian dan memasukkan Xiao Wen ke dalam tim mereka. Ini membuat guru mereka jengkel. Hanya Yu Qiubei yang tetap tenang minum tehnya. Dia tahu Xiao Wen adalah yang terkuat dari keempat mereka. Tunggu dan lihat saja. Setelah ujian, kita akan tahu siapa beban. Qiubei memikirkan ini sambil minum tehnya. Xiao Wen adalah muridnya, jadi dia tentu tidak senang jika guru lain menjelekkan Xiao Wen di belakangnya. Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 8, Shu Ling Fen. Xiao Wen tak terlalu peduli dengan pikiran orang lain. Yang penting baginya hanyalah mendapat nilai baik di ujian masuk perguruan tinggi melalui tes pertempuran. Setelah lulus dari sekolah ternama, dia bisa fokus pada game dan mengejar pekerjaan di bidang dimensional. Namun, ucapan Fang Ruoxi tentang kekalahan di bawah tangan anjing membuat Xiao Wen sadar ada yang salah. Anjing mungkin lebih muda, tapi sudah menjadi ahli panggung legendaris. Perbedaan antara tahap fana dan legendaris sangat besar, sehingga mustahil bagi seseorang di tahap fana untuk mengalahkan ahli tahap legendaris. Bukti utama dari ahli panggung legendaris adalah kemampuan mereka untuk mendapatkan binatang pengiring. Namun, di tahap fana sangat sulit untuk mendapatkan hewan pendamping karena kurangnya energi primordial. Ada banyak perbedaan tak terdefinisikan. Misalnya, setelah manusia berkembang ke tahap legendaris, mereka akan membangun penyedia kehidupan legendaris mereka yang sangat memperkuat konstitusi mereka. Ini juga memperluas jarak antara tahap mortal dan tahap legendaris, kecuali ada pendorong. Para ahli panggung legendaris biasanya menemukan orang-orang di tahap fana sebagai target serangan mereka. Dalam hal anjing, untuk menantangnya, seorang murid di tahap fana dan kemudian pindah dari sekolah setelah tantangan tersebut. Tampaknya dia datang khusus untuk memukulinya.
Saya tidak pernah meninggalkan kota Panduan sepanjang hidup saya. Bagaimana saya bisa menyinggung orang seperti dia? Mungkinkah itu ayah? Saat Zhou Wen berpikir tentang hal itu, dia menemukan satu kemungkinan. Ibu Zhou Wen meninggal saat melahirkan, menyebabkan dia dibesarkan dalam keluarga orang tua tunggal. Adapun ayahnya, Zhou Lingfeng, dia adalah pria tidak dapat diandalkan, seperti namanya, Feng yang melambangkan angin, dia seperti angin kencang. Sejak usia 5 tahun, Zhou Wen belajar mandiri, memasak, mencuci pakaian, mengatur rumah tangga, dan membeli bahan makanan. Menurut kata-kata, ayah tidak dapat diandalkan, ini untuk memelihara hidup sebagai pria. Ini juga akan menjadi dasar untuk mencari istri. Walau ayahnya sangat malas. Ada hal yang membuat Zhou Wen sedikit lega. Zhou Wen tidak pernah ketinggalan membayar biaya hidupnya. Sebagai seorang penerjemah, Zhou Wen memiliki pekerjaan sebagai penerjemah. Namun, dengan perkembangan teknologi, software penerjemah semakin canggih. Sehingga pekerjaan Zhou Wen berkurang. Kemudian, Zhou Wen menjadi lebih mandiri dan memilih bekerja sebagai interpreter. Dia sering pergi keluar kota untuk bekerja selama seminggu atau bahkan beberapa bulan. Kondisi terbaru adalah Zhou Wen sudah setengah tahun tidak bertemu ayahnya. Jika tidak ada transfer biaya hidup bulanan ke rekeningnya, dia pasti khawatir ayahnya meninggal. Karena Zhou Wen sering pergi ke tempat jauh, kondisi komunikasi sering buruk, sehingga sulit dihubungi. Zhou Wen sudah terbiasa. Meskipun tidak, dia hanya bisa menunggu kembalinya ayahnya. Rumah mereka hanya berisi kedua pria. Zhou Wen tidak punya kesempatan untuk membicarakan hal-hal pribadi, sehingga dia curiga ayahnya memiliki hubungan dengan orang lain. Tidak menemukannya, dia hanya bisa menumpahkan amarahnya pada ayahnya. Zhou Wen tidak percayakan ayahnya yang sering menikmati kesenangan dan sering berada di bar. Bersyukur Zhou Wen mampu menjaga dirinya sendiri. Jika tidak, dia bertanya-tanya apakah ayahnya bahkan memiliki kemampuan untuk membesarkan dirinya. Saat Zhou Wen sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba teleponnya berdering. Ia terkejut dan segera mengangkat telepon. Ternyata panggilan itu dari ayahnya, Zhou Lingfeng. "Nak, aku akan menikah. Maukah kamu datang ke pernikahanku?" tanya Zhou Lingfeng. Zhou Wen terkejut dan bertanya, "Kamu akan menikah? Dengan siapa?" Ayahnya menjawab, "Aku akan mengirimkan foto Sweetie kepadamu." Lalu telepon ditutup dan Zhou Wen menerima sebuah foto. Zhou Wen melihat foto itu dan melihat Zhou Lingfeng bersama seorang wanita muda yang cantik dan anggun. Wanita itu terlihat memiliki kehadiran unik dan estetika sensual yang sulit dijelaskan. "Bagaimana? Bukan buruk-buruk ibu barumu, kan?" Nama dia Ouyang Lan. Zhou Lingfeng memanggil dan berkata dengan sombong, "Tidak buruk. Tapi dia bukan ibu saya," jawab Zhou Wen. Meski tidak keberatan Zhou Lingfeng menikah lagi, dia tidak berencana mengakui ibu baru pada usianya. Lagi pula, Zhou Lingfeng sering tidak ada di rumah dan dia sudah terbiasa hidup sendiri. Dia juga tidak membutuhkan wanita itu sebagai ibu baru. Jadi lebih baik jika mereka hidup sendiri-sendiri. Istrimu secara alami adalah ibumu, itu fakta yang tak terbantahkan. "Oh ya, pernikahanku dalam seminggu lagi, harus datang, oke?" ujar Zhou Lingfeng acuh tak acuh. "Di mana? Kapan?" tanya Zhou Luoyang. "Dalam seminggu," jawab Zhou Lingfeng. "Saya harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dalam beberapa hari. Jadwal pernikahan bertabrakan dengan tes yang saya rencanakan ikuti. Saya tidak bisa pergi meski mau," ujar Zhou Wen tanpa daya. Dia bersedia mengikuti pernikahan, tetapi dia benar-benar tidak bisa pergi karena ujian masuk perguruan tinggi. "Wah, waktu terasa berlalu sangat cepat. Kamu sudah melewati ujian masuk perguruan tinggi." Zhou Lingfeng tidak sadar saat mengucapkan komentar itu. Zhou Wen tidak berharap ayahnya mengetahuinya, tetapi dia masih sedikit kecewa mendengarnya berkata begitu. Mungkin Zhou Lingfeng bahkan lupa bahwa Zhou Wen baru saja lulus SMA tahun ini. "Ayah,
Apakah kamu tahu tentang kaleng biskuit logam yang ada di dalam lemari pakaian kita? Zhou Wen tiba-tiba bertanya, kaleng biskuit? Kaleng biskuit apa? Xu Lingfeng bertanya bingung. Kaleng biskuit yang panjangnya sekitar 30 cm, berbentuk persegi dan terbuat dari logam, ada gambar beruang kartun. Zhou Wen menjelaskan secara detail ciri-ciri kaleng biskuit itu. Oh, kaleng biskuit beruang. Oh, kaleng biskuit beruang. Saya sering makan itu saat masih kecil. Namun, merek biskuit itu sudah tidak ada di pasaran. Mungkin yang ada di rumah kita adalah sisa. Kenapa kamu bertanya? Ada ponsel di dalam kaleng biskuit beruang itu. Apakah kamu yang memasukkannya? Jantung Zhou Wen berdebar keras. Ponsel itu adalah ponsel misterius yang Zhou Wen gunakan. Bersambung.